Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 5 November 2024 dalam pekan biasa ke-31 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Justinus. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu hingga hari ini. Kami berterima kasih atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami beroleh kehidupan dari penebusan Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Engkau menerangi hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu hari ini. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 5-11. Saudara-saudara, dalam hidup bersama, hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar, ya Tuhan. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Aku
Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar ya Tuhan. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar ya Tuhan. Haleluya. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada kalian. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Pada waktu itu, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan.
Pergilah ke semua jalan dan persimpangan. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Mendengarkan kisah Tuhan Yesus menurut penginjil Lukas hari ini membawa saya ke dalam 3 hal permenungan, yakni hal pertama, perihal penolakan terhadap undangan Tuhan ke dalam perjamuannya. Hal yang kedua adalah universal and inclusive invitation from God. Dan hal ketiga adalah perjamuan Tuhan merupakan perayaan Ekaristi. Untuk hal yang pertama, dikisahkan orang-orang yang diundang Tuhan untuk masuk dan turut serta dalam perjamuannya menolak datang dengan 3 alasan. Yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang kedua berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan." Dan yang terakhir berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Ladang, lembu kebiri, dan baru menikah adalah alasan yang digunakan untuk menolak undangan Tuhan. Tanah, hewan ternak, dan istri merupakan hak milik seorang pria dalam konteks budaya Yahudi zaman itu. Seseorang yang memiliki banyak harta merupakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga berkatnya berlimpah. Itulah konteks budaya Yahudi di zaman itu juga. Saya merasakan nuansa kelekatan terhadap hak milik, bahkan juga terasa aura kesombongan dari orang-orang yang merasa dirinya sebagai golongan non-have dan terberkati, sehingga menolak undangan perjamuan Tuhan. Permasalahannya bukan pada materi yang dimiliki seseorang, tetapi pada hati seseorang. Apakah memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan? Santo Rasul Paulus dalam suratnya kepada gereja di Filipi secara lugas mengingatkan akan perlunya kerendahan hati. Saudara-saudara, dalam hidup bersama hendaklah kalian bersikap seperti Kristus Yesus. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Hal ini selaras pula dengan Mazmur yang hari ini juga mengingatkan kita. Segala ujung bumi akan menjadi sadar lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Ketiadaan kerendahan hati atau tinggi hati atau kesombongan kepada Tuhan Sang Empunya segalanya, sejatinya merupakan penolakan seseorang terhadap undangan Tuhan. Mari kita masuk pada hal yang kedua, perihal universal dan inclusive invitation from God. Setelah penolakan dari para undangan, Tuhan meminta hamba-Nya untuk mengundang orang miskin dan orang cacat untuk turut serta dalam perjamuannya. Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh. Orang-orang miskin dan cacat
orang-orang buta dan lumpuh dalam konteks iman Yahudi zaman itu merupakan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka telah melakukan dosa atau melakukan perbuatan dosa sehingga mendapat hukuman berupa kemiskinan dan cacat fisik. Dikarenakan masih ada tempat dalam rumahnya, Tuhan meminta hambanya untuk pergi ke semua jalan dan persimpangan dan memaksa, dalam bahasa Inggris, to compel atau to urge orang-orang yang ada di situ untuk masuk ikut dalam perjamuannya. Undangan Tuhan menjangkau orang-orang di semua jalan dan persimpangan, menjangkau mereka yang termarginalkan dan mereka yang bukan ordal. Undangan Tuhan ke dalam perjamuannya merupakan undangan yang berlaku bagi semua orang. Selanjutnya, hal ketiga perihal perjamuan Tuhan merupakan perayaan Ekaristi. Dalam teologi Gereja Katolik, perjamuan Tuhan dalam kisah Injil hari ini dapat dimaknai sebagai perayaan Ekaristi, di mana seluruh orang beriman diundang untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Perayaan Ekaristi merupakan perayaan yang komunal dan inklusif, melampaui batas-batas status sosial orang beriman. Lalu apa misi seorang beriman? Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Persimpangan dapat dimaknai secara metafora saat seseorang dalam hidupnya sampai pada titik untuk memutuskan perjalanan rohaninya yang memerlukan discernment. Misi kita adalah membawa orang-orang yang sedang berada di persimpangan hidupnya untuk masuk ke dalam satu kesatuan perayaan Ekaristi bersama seluruh orang beriman. Marilah berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami bersyukur untuk rahmat karunia daripada-Mu, khususnya untuk sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Mohon bantulah kami dan mampukan kami untuk semakin rendah hati melayani-Mu dengan mengajak para sahabat kami yang sedang dalam persimpangan hidupnya untuk masuk merayakan Ekaristi bersama seluruh umat beriman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.